Guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini hari makin cerah ya dalam kasusnya Vina ini. Ini ada update terbaru guys. Mudah-mudahan ini update terbarunya bukan bikin kita semakin naik darah atau gimana ya guys ya. Yuk kita lihat videonya seperti apa guys. Ini akan aku pelihara. Ibu si Peggy kok foto bareng sama keluarga Bupati Cirebon? Kapan tuh katanya? Ibu Cirebon itu di mana katanya? Dua keluarga cemara penuh drama. Ini fotonya sama ini guys. Menurut kalian mirip nggak nih ya ibu yang sebelahnya istri Pak Sudaya dengan ibunya Peggy Setiawan yang Cianjur? Apakah ada kemiripan ataukah mereka emang mirip sih guys? Mungkin apakah ada saudara atau mungkin bibinya atau adiknya atau siapanya guys dari istrinya Pak Sunjaya ini guys. Kalau kalian tahu tulis kolom komentar ya. Ini ada sebuah video lagi kita lihat. Sepandai-pandainya tupai melompat guys, pasti bakal jatuh juga. Nah, sepandai-pandainya kalian berbohong atau menyembunyikan bangkai, pasti nanti tercium juga. Ini sudah tercium loh, kalian ini rekam jejaknya banyak banget nih. Anak geng motor Monreker, jelas tuh di belakang kalian ada spanduknya. Ini anak mungkin dulunya berpacaran guys, tuh lihat tuh mesra banget nih. Rekam jejak kalian nggak bisa berbohong. Nah, menurut kalian gimana? Rekam jejaknya kan banyak banget ya. Kalau ini, tapi kenapa pas ini yang dijadikan ini bingung saya guys. Apakah kita yang terlalu seuzon ya sebagai netizen? Apa gimana? Tulis kolom komentar. Ini ada sebuah video lagi. Apakah ini orang yang dihilangkan? Cenanda ini masih nyenyakkah Anda tidur? Siapkan cena katanya. Siapkan badan Anda nanti karena akan dinginnya lantai hotel Prodeo siap menanti katanya guys. Ini ada yang menduga-duga netizen ya bahwa yang di dalam penjara ini adalah Peggy Setiawan ini. Dan menurut kalian gimana? Apakah ada kemiripan atau tidak nih guys ya? Apakah ada kemiripan dengan mbak-mbak ini ya? Mbak-mbak ini kan pernah sama Peggy juga nih. Apakah dia satu orang apa enggak? Warahmatullahi wabarakatuh, tentang Peggy dan bapaknya, bahwa Peggy ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sengaja saya stick ya video ini karena di sini hoax yang disebarkan sementara yang komen tuh langsung percaya saja tanpa cross check dulu gitu. Jadi Pak Cecep yang dimaksud di sini adalah Pak Cecep yang lulusan ITB Bandung itu tahun 1981, dan Pak Cecep ini adalah keturunan orang kaya ya, bapaknya saja seorang TNI gitu. Jadi ini berbeda dengan Cecep Peggy, tapi yang komennya malah arahnya ke Cecep Peggy dengan hanya menggabungkan gambar fotonya Peggy, videonya Peggy dengan foto dengan gambar ibu yang di bawah yang ada di video ini ya. Jadi stoplah menyebar hoax seperti itu. Karena itu sangat merugikan orang lain. Itu namanya kalian itu fitnah loh. Janganlah seperti itu gitu. Apa sih sebenarnya yang kalian dapatkan dari fitnah ini? Memfitnah orang seperti itu demi followers, demi apa? Janganlah, itu dosa loh. Itu merugikan orang lain dan juga merugikan dirimu sendiri. Stoplah membuat hoax seperti itu gitu. Jadi kalau kalian ingin tahu ya siapa Pak Cecep yang dimaksud di sini, kalian langsung saja ya ke YouTube-nya Eko Paidi, yang mana ini ditayangkan sudah dari tahun 2003. Jadi seperti itu ya. Jadi ini bukan Cecep Peggy ya. Bukan Cecep Peggy Cianjur. Ini beda orang. Bapak Cecep ini beda orang. Jadi jangan kalian gampang termakan hoax gitu. Nah oke, kalian langsung saja cek YouTube-nya Eko. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Ini ada sebuah video lagi guys. Opini kalau Peggy itu banyak ceweknya, kemudian Peggy sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Vina. Padahal Peggy sendiri kan sama Vina nggak kenal. Bener ya, dan nggak ada bukti kalau si Peggy sama Peggy yang ini yang ditangkap dengan Vina itu nggak ada temenan guys. Berbeda dengan Hegi, dengan Hegi Vina berteman itu loh. Sugiyarti ini kuasa hukum Peggy Kuli mempertanyakan kenapa Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep tidak pernah diperiksa, padahal jelas-jelas Peggy Cianjur titik-titik katanya gitu guys. Kita lanjut lagi ya. Nggak ada hubungan apa-apa. Kalau hubungan. memang itu mau diarahkan ke dendam atau pembunuhan berencana, seharusnya kan kenal. Namanya pembunuhan berencana itu adalah orang yang saling kenal. Jadi seolah-olah
pihak kepolisian tuh mau memaksakan diri bahwa Peggy adalah pembunuhnya. Ini perkara bukan main-main, ancaman hukumnya hukuman mati. Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati yang tidak bersalah. Bener ya, kelihatan banget loh. Mungkin inilah waktunya Tuhan itu membukakan rakyatnya, masyarakat kita semua, bahwa oknum-oknum itu ya kayak gini kerjanya guys. Kerjanya nggak jelas gitu kan. Nah, makanya kan dari sini terlihat ya, kenapa hanya bukti foto fotonya itu kalau foto mungkin Peggy di saat kejadian mungkin ya guys ya, kita juga nggak akan mungkin ya, maksudnya nggak akan mengelak lah gitu. Kalau emang dia ada di kejadian situ ya mungkin kita nggak ada sidik jari, ada apa ya kita nggak akan mengelak gitu ya. Tapi ini kan hanya foto kondangan gitu. Nah, kenapa menjadi permasalahan gitu, menjadi barang bukti gitu kan, kayak ijazah dan bilangnya ini Peggy, ya jelas lah itu Peggy Setiawan. Kalau ditanya sama rekan-rekannya, kan yang Sudirman sendiri kan emang teman SD-nya, teman sekolahnya ya. Jadi yang jelas lah kenal. Kalau ditanya nggak kenal ya berarti dia berdusta dong gitu ya. Masa mau dibilang ini fotonya siapa, ini Peggy Setiawan, masa mau dibilang ini fotonya Pak Jokowi, kan nggak mungkin ya gitu ya guys ya. Kalau kayak gitu namanya si Peggy Setiawan sudah mengganti identitas gitu, wajahnya sudah dirubah, apa yang dirubah itu baru mengganti identitas. Selama masih KTP-nya masih nama Peggy ya tetap Peggy gitu ya. Nah, apa yang membuat para Polri ini otaknya di mana gitu guys? Apa terlalu banyak makan uang yang gimana, atau terlalu banyak bubuk itu guys? Entahlah. Ini ada sebuah video lagi guys. Menyampaikan saran dan masukan boleh, ya, tidak dilarang. Tetapi harus ada dasar kita untuk bisa meminta kepada kepolisian untuk memerintahkan Peggy Setiawan dan keluarganya melakukan tes DNA. Karena setiap orang juga punya hak, Mbak. Punya hak untuk mencari keadilan, bukan hanya Peggy Setiawan. Ya, bukan hanya Peggy Setiawan yang di dalam saat ini, tetapi Peggy Setiawan Cianjur dia juga punya hak untuk menolak, karena dia bisa juga melawan. Apa haknya? Apa dasarnya saya harus melakukan tes DNA? Dan ketika itu tidak terbukti, dia bukan ketika itu benar terbukti dia adalah anaknya Pak Cecep, lalu siapa yang akan disalahkan di dalam pembuktian tes DNA ini? Nah, mungkin itu ya host yang saya jawab ya host ya. Baik. Hari ini kami membuat laporan kepada Propam dan ke Barreskrim untuk kaitan dengan laporan ke tindak lanjut dari laporan Polresta Cirebon pada Pak Rudiana menyangkut etik dan beberapa keterangan yang merugikan dan ada kaitan dengan pembuktian dan penangkapan maupun proses penyidikan yang kita anggap tidak manusiawi. Sudah keluar surat dari Komnas HAM untuk ditindaklanjuti. Untuk saat pertama kali Saka Tatal melalui kuasa hukumnya membuat laporan baik di tingkat Barreskrim, di Serse dan juga di Propam. Ini surat Propam sudah diterima pengaduannya. Jadi Mas. Nah, untuk kali ini saya mendukung Farhad Abbas ya. Untuk kali ini ya guys, apa nggak tahu kalau kedepannya mendukung apa enggak. Untuk kali ini saya mendukung karena beliau mau membantu ini Saka Tatal dan yang lain-lainnya gitu guys ya. Nah, kalau kali ini aku sih jujur mendukung, entah dia di belakangnya ada apa ya itu terserah dia sama Tuhan gitu. Tapi ya dari sini kita dukung aja gitu guys. Kita akan meminta keadilan yang seadil-adilnya. Dalam menghukum jadi hukum, karena ada keraguan yang akan kita sampaikan oleh memori PK yang akan kita ajukan mungkin minggu depan, dan kita berharap keadilan yang terang akan kita raih, dan orang-orang yang selama ini menzalimi klien kami kita minta untuk diproses juga secara terbuka dan transparan. Terima kasih. Benar, harus transparan. Kasihan lihatnya, katanya dia kayak orang ilusi ketakutan lihat mobil polisi yang ada di belakangnya, kata gitu. Kenapa sih dia tuh kalau lihat tuh kayak gini? Kayak lihat jin kayak jin kon.
ada gelisah, wajah-wajah gelisah. Entahlah apa yang membuat dia jadi gelisah. Apakah karena emang kalau emang dia bukan pelakunya, mungkin dia ada gelisah apa gitu. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you guys.